Paling seneng mungkin Benteng sama Galasin ya. Kalau main dampu tuh apa? Tahu nggak main dampu? Indonesia, Jakarta terutama tuh nyebutnya dingdong. Kenapa sih dingdong? Lebih gampang aja barangkali. Oh gitu. Bukan gitu mainannya Cil, pakai jitak dikit. Pakai digital. Atari. Nama Atari memang dari bahasa Jepang soalnya. Dan dia bentuknya juga udah lebih bagus daripada yang Pong itu ya. Dan dulu tuh mulai ada rentalan depan SD tuh gitu. Terus jadi dekat dan itu jadi awal kedekatan gue dengan almarhum istri gue. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, saya Exki dan teman saya. Pak Lur Lebong. Hari ini kita punya retro guest. Silahkan memperkenalkan diri. Saya GG Mania. GG GG Mania. Mania. Pendek banget GG Mania. Apa? Gamers. Ah ya, saya gamers dari zaman dulu. Dari zaman Gamers dulu. jadul. Ya, oke. G, ngomong-ngomong games ya. Oke. Games itu dulu kita taunya itu games tradisional kan, G. Iya. Dulu tuh lo waktu masih kecil tuh lo main gamesnya apa aja? Kalau yang tradisional, permainan tradisional games dulu tuh apa? Tradisional ya, dulu biasa main sama teman-teman cowok kan ya, biasa lah. Bola boy, Benteng, Galasin. Bola boy itu yang kayak apa? Bola boy itu yang nyusun genteng jadi 10, terus ada bola tenis. Oh, oke. Timbuk ininya kalau Iya. gentengnya jatuh, teman-teman lari semua ngumpet. Yang jaga harus nyusun. Kalau udah susun, baru tuh nyari teman-temannya satu-satu. Oh. Biasanya kalau nggak ada genteng pakai apa tuh? Batu ya? Ya banyak kan Batu bata batu-batu aja gitu ya. Apa Yang ya? penting bisa disusun 10 tingkat. Kalau main dampu tuh apa? Tahu nggak main dampu? Dampu ya, yang Dampu tuh apa? pegunungan gitu. Itu sama kayak itu, bola boy. Enggak, beda. Oh, beda. Kalau itu kan yang lompat-lompat, terus muter gitu kan. Oh, oke. Nah, terus permainan sama teman-teman kamu itu yang kamu paling seneng tuh main apa? Paling seneng mungkin Benteng sama Galasin ya. Cuman ada lucunya nih. Benteng terutama ya gue paling seneng. Tapi gue main dulu di sekolah sama main di rumah, peraturannya beda. Oh, Kalau di rumah itu kita mainnya cuma pakai 2 tiang yang untuk jadi bentengnya yang kita mesti jaga dari serangan kubu lain gitu. Oke. Kalau di sekolah kita mainnya pakai tembok bentang antara 4-5 meter berhadapan, jaraknya 10 meter. Nah itu bentengnya itu kita temboknya itu yang 4-5 meter itu. Oh, Jadi karena lebih lebar, butuh pemainnya lebih banyak, mainnya jadi lebih seru juga. biasanya dulu main benteng tuh biasanya berapa orang ya? 5 ya? Minimal 5. ya? Bisa 5 sampai 10 lah. Tapi 2 tiang biasanya dipakai ya. Iya. Untuk yang satu yang musuhnya, satu yang kitanya gitu ya. Iya, pasti ada 2 benteng jadinya. Untung tiangnya nggak banyak ya. Kalau tiangnya banyak tuh jadi bisa menari kayak orang India gitu tuh di balik tiang. Nggak intermezzo. Benteng Takeshi jadinya. Nah, itu juga lucu tuh. Iya, kalau benteng Takeshi jangan ngomongin itu. Nah, terus kalau selain main benteng, main itu kayak main gundu, main nggak gangsing kayak gitu-gitu main? Gasing main, gundu main, tapi terus terang gundu gua nggak jago. Soalnya tangan gua nih ujungnya bengkok semua. Jadi nggak bisa main gundu tuh bego lah. Oh gitu. Kalau gangsing malah gue yang nggak bisa malah gangsing karena susah ngelemparnya tuh susah kalau gangsing. Tapi kalau lu main gundu biasanya pernah kan tapi main gundu Iya, ya? iya. Biasanya di pasir ya paling enak ya. Karena Pasir di tanah. di tanah gitu ya. Nggak enak deh ya. Nggak mungkin Kalau main ubin gundu. nggak enak. Ntar nggak ada terusan gundunya larinya. Itu dulu tuh nggak, kalau gundu tuh yang menang dapat gundu ya? Iya, biasanya gitu. Gundu musuhnya kan. Iya. Terus kalau bisa biasanya sampai kan kalau lu udah kenain musuh lu, kelerengnya langsung bilang bopak nih. Iya. Bener nggak? Ingat bisa nggak? pecah-pecah. Kalau udah pecah namanya, wih kelereng lu bopak. Dulu ada temen gue satu orang tuh kencang banget dia. Kita suka sebel main sama dia. Oh, Kenapa? gitu? Bukan cuma bopak, pernah pecah juga sama dia. Mantap itu tenaganya. Itu gue rasa tenaganya kayak Deddy G ya kayaknya. Langsung lihat Deddy G. Nah terus selain permainan yang buat cowok-cowok, Ya.
dulu permainan tradisional tuh ada yang buat cewek-cewek kayak congklak, Iya. bekel, loncat tali. Nah, itu kamu juga sempat main nggak? Sempat main nggak? Main dulu sama anak-anak cewek ya apa? Bekel, lompat tali gitu main. Nah, Paling tapi seneng? kalau masak-masakan, Itu rumah-rumahan itu enggak lah. Ya, Tapi enggak lah. Kalau yang tadi kan bekel, congklak itu lo seneng gitu? masih ada ketangkasan fisiknya kan soalnya. Oh iya, kalau bekel. Terutama lompat tali. Iya, lompat tali tuh yang sampai yang paling Yang sampai tinggi. tinggi kan, sejengkal dua jengkal gitu kan. Lompat karet ya, lompat Iya. karet. Gitu. Dulu juga gue kalau bikin kayak gitu. Hah? Tali Merdeka. Tali Oh, Merdeka. Baru tahu tuh namanya. Terus ngomong-ngomong kalau yang lompat karet, lu bisa ini nganyam-nganyam jadi talinya Iya, tuh. dari karet belang Kan itu bisa kan. pakai Iya. pakai kaki gitu kan. Iya, di, iya, iya, ingat kan? Lu pasti tahu dong. Jempol sama Ah. jempol dijadiin Iya, satu di- buat itu. Iya, terus jempolnya keiket, akhirnya nggak bisa jalan. panjang-panjangnya Iya, bener, punya bener. karetnya tuh panjang-panjangan, pokoknya yang paling panjang paling asik deh punya kayak gitu. Gila. Oke. Nah, itu mengenai games tradisional. Iya. Nah, kemudian kita kenal ada games-games yang kita bisa mainin di arcade yang apa sih yang di arcade tuh kayak pinball, apa dingdong. Mm-mm. Terus apa lagi sih selain dingdong zaman dulu tuh tahun berapa tuh, Ge? Mbak dari 70-an 80-an Udah ada. Itu ada. Heeh. Ya tunggu, tapi gue potong dulu ya. Itu arcade sama dingdong sebenarnya istilahnya sama nggak sih? Sama sih sebenarnya Sama sih. ya? Tangkasan tangan gitu kan. Oh, enggak. Kalau dingdong tuh mungkin istilah di pergaulan kita aja kali ya. Dingdong. Terus kalau arcade memang bahasa internasionalnya. Iya. Arcade. Kalau orang Indonesia, Jakarta terutama tuh nyebutnya dingdong. Kenapa sih dingdong? Lebih gampang aja barangkali. Oh, gitu. Dingdong itu suaranya. Ah, bener. Itu suara-suara dari pinballnya itu kali Iya. ya. Dingdong. Sebetulnya namanya pinball kan. Sebenarnya namanya pinball. Cuman memang. kita masih anak-anak tuh paling gampang ngomongnya dingdong. Iya, ya. kayak tadi si Gege bilang kan, karena suaranya dingdong. Oke. Kalau dulu di arcade itu cuman pinball atau ada games-games lain tuh, Ge? Nah, awalnya Yang paling kamu banyak tahu. kan yang lebih lama ya pinball kan ya dia kan sorry fisik. Terus baru setelah itu mulai masuk yang video games. Oh iya, yang Mesin-mesin video games itu kayak oke. Dulu main di arcade itu main dingdong itu. Kamu masih ingat nggak? Dulu tuh mesti beli koin nggak? Iya, ada yang beli koin, ada yang enggak. Oh, ada yang nggak maksudnya? Karena dulu kan gue dulu main dong kan di apa ya di pasar, di terminal gitu-gitu kan Oh, di iya? atau di ruko gitu. Mainnya pakai koin cepean biasa, nggak pakai koin khusus. Oke. Gitu. Gue kira malah mesti beli koin khusus zaman dulu. Belum ada ya koin-koin khusus? Ada juga. Ada ya, juga yang koin juga. khusus, tapi kalau di tempat-tempat kayak gitu ya yang gampang aja koin cepean atau bahkan gocapan juga ada. Iya, Materi betul. pakai koin ya. Ah, Cuma tadi pakai koin. iya kalau di apa sih perbelanjaan gitu yang elit-elitan koin. Tapi lu sendiri lebih mengenyam yang mana nih permainannya, yang pakai koin khusus atau yang koin yang cepean gitu? Lebih banyak yang koin biasa. Oh, koin biasa cepean, ya, koin gocapan. Cepean. Bedanya apa masih gocap sama gocapan. cepet? Kan, Gocapan, nah. kan ada kalau nggak salah waktu itu yang gocap masukin, ada yang cepet masukin. Bener Iya, nggak? Itu iya. itu apa? Lamanya permainan ya, kalau 50 mungkin cuma sebentar gitu. Oh, Atau bukan. gimana? Kayak misalnya kita main masukin 100, itu Hah? cepet kita masukin. Sekali main itu misalnya kita dapat 3 nyawa. 3 nyawa. Nah, Oh, 3 nyawa. Terus oke. kalau udah 3-nya gitu. habis mati, udah selesai. Oh gitu. Ah. Gue baru tahu loh. Nggak kayak sistem rental kan. Favoritnya kalau udah zaman-zaman di dingdong game yang mainnya. Apa ya favoritnya? Paling suka kayaknya Double Dragon. Oh, itu berbeda. Double Dragon. Gue nggak tahu tuh. Tapi gue taunya ini paling Space Invader. Space Invader ada. Pac-Man. Lebih lama lagi gitu kan. Nah, Space Invader Itu 1942, Itu udah agak ke 1943 gitu. Iya. Nanti 43 ada ya? Ada. Tunggu. Gua yang gua inget tuh kalau dingdong itu tuh pasti tuh ininya apa? Gambar-gambarnya tuh bagus-bagus kan kalau dingdong pinball gitu tuh. Lo inget nggak sih gambar-gambar yang paling lo inget gambarnya apa? Zaman waktu masih main dingdong gitu. Waktu itu yang termasuk salah satu paling bagus itu ya itu Double Dragon. Terus ada game-game Sega kayak Space Harrier, itu gambarnya bagus-bagus. Oh iya. Space Invader. Iya. Kan ada yang versinya yang
kayak pinball satu. Tapi ada juga yang pakai meja. Jadi kita bisa main 2 player, benar nggak? Betul. Satu, nanti kalau yang sini habis mati, gantian yang kedua. Iya. Ngalamin nggak kayak gitu? Ngalamin ya. Itu masih biasanya yang table begitu ya table. masih monokrom. Masih monokrom ya itu Iya. ya. Antara warnanya cuma putih doang atau hijau doang. Maksudnya gue taunya cuma satu gitu. Ada Gua yang main table gitu. Ki, Oh, iya. ada. Jadi yang kalau first playernya udah mati, gantian yang second playernya di Iya. sini main. Oh, oke. Biasa kan kalau yang kita banyak kenal sticknya di atas gitu kita mainnya begini. Iya. Kalau yang table mainnya di bawah. Betul. Di bawah. Lebih enak mana? Lebih enak yang di atas sih. Lebih enak kebiasaan yang di di atas. atas. Lebih bebas gerakannya gitu. Tuh ada yang mau nanya lagi tuh. Nah, kan di dingdong nih, Ge. Ya, Pada saat mau main, ini ada yang main nih. ya. Senior atau kelihatannya serem gitu. Iya. Gilirannya gimana waktu itu? Nah, Supaya bisa main gitu. biasanya nih, gue waktu itu kena kecil badan gue ya. Ini yang paling banyak kena geser. Nah, Bukan gitu mainannya chill, pakai tak dikit. Pakai digital. Terus digeser lah gua. Nih gue ajarin cara mainnya. Terus main nih dia sampai selesai main mati. Kitanya nggak kebagian lagi. Oh iya. Biasanya gitu. Atau Kasian kalau enggak, Cil bagi koin cepet Gil, gue mau main nih. Kayak gitulah. Yang kecil-kecil nggak bisa ngelawan waktu itu. Oh gitu ya. Biasanya bawa duit berapa Ge kalau sekali main gitu? Kali main gue nggak banyak sih bawa duitnya. Gue antara 1.000 sampai 2.000 3.000 gitulah. Oh, oke. Itu mainnya tuh kira-kira dapat antara 5 sampai 10 12 kali gitu deh. Gitu. Gue nggak dicari sama bokap nyokap tuh. Itu sebenarnya lebih banyak waktu gue kebuang untuk jalan ke tempat dingdong. Oh gitu. Jalannya Jauh. itu ya. Jauh. Gue rumah gue waktu itu kan di Pondok Bambu ya. Pertama main dingdong tuh yang dekat-dekat rumah Pondok Bambu, Duren Sawit, Klender. Terus mulai jauhan. Jatinegara, Senen, Gajah Mada Plaza, Pasar Baru, Melawai, Blok M, Kebayoran Lama. Itu duit habis buat transportasi doang dong nanti. Habis buat transportasi, waktunya habis buat transportasi. Jadi misalnya gue main tuh dengan uang yang gue punya waktu itu ya, gue main tuh paling 45 menit, 1,5 jam, itu maksimal paling lama dengan duit yang gue punya. Perjalanannya ke tempat dingdongnya itu bisa 3-4 jam. Pulang perginya 3-4 jam. Jadi lebih lama gue di jalan daripada tempat mainnya. Kenapa? Karena ya memang yang lu tuju itu emang mainan yang lu suka ada di situ gitu ya. Nyari tempat mainan baru kan. Kalau dingdong kan ya satu mesin, satu game doang kan. Gitu. Jadinya ya aduh udah bosan main di sini, gamenya itu aja. Larilah ke tempat lain gitu. Tapi tempat yang paling bukan eksklusif ya, maksudnya yang lebih memang banyak pilihan untuk gamenya waktu itu di daerah mana yang lu pernah coba? Ada, masih ada kan? Masih Jakarta. biasanya sih di pusat perbelanjaannya ya. Pusat Waktu itu perbelanjaan kan ya. ini kan zaman dingdong itu gue terutama mainnya tuh waktu masih SD SMP. Itu tahun berapa sih? Era berapa? 80-an, 90-an? 80-an. Oh, 80-an ya, oke. ya. Middle 80s akhir. 80s. Nah itu biasanya ikut sama nyokap. Misalnya nyokap lagi belanja bulanan kan, anak diajak, biar anteng taruh di tempat dingdong gitu kan nunggunya. Nah kalau ikut sama nyokap tuh di apa? Misalnya kayak pembelanjaan itu Metro, Golden Trolley, Oke. kayak ya. Tomang Tol, Lembo, nah kayak gitu tuh ada tempat main dingdongnya. Tapi biasanya sedikit lebih mahal dari yang di pasar, di terminal gitu-gitu. Koinnya berapa itu kalau di Nah sana? koinnya tuh udah koin khusus. Oh ya, koin khusus. Itu yang harganya satu koin itu bisa antara 200 sampai 500 perak. Oh gitu. gitu ya. Jauh bedanya sama yang di tempat biasa. Iya ya. Terus Tanya lagi. Oh iya, ada pertanyaan lagi tuh. langsung. Waktu itu pas ada cewek nggak yang main di dingdong? Jarang. Jarang. Biasanya tuh kalau di terminal apa gimana nggak ada cewek. Yang ada cewek mungkin sekali 2 kali main itu di pusat perbelanjaan. Oh, oke. Karena pasti Ada cewek ikut, gagah ya. karena ngikut sama nyokapnya. Nggak, makanya iya kan. bener, karena ada orang tuanya ya. Diawasin sama orang tua. Betul. Tapi dulu Gege lo kalau main dingdong itu Ya, biasanya rame-rame sama temen-temen atau lo berangkat sendiri? Gue mau main sendiri biar puas gitu. biasanya sendiri. Sendiri. Soalnya gue mainnya tadi jauh-jauh tempatnya, nggak ada yang mau ikutan. Oh gitu. Heeh. Gila, Nah, masih kecil makanya. mainnya jauh-jauh ya. Bandel juga ini. Sekarang gua mau tanya, lu kan sebagai gamers ya, maksudnya kan seneng main game. Ya, Nah, lu datang ke satu tempat
arcade atau Iya. tempat dingdong gitu. Iya. Lu mesti nyelesaikan satu game itu sampai selesai atau lu pindah-pindah ke game lain gitu. Ngerti nggak maksud gue kan? Iya, iya. Artinya lu Ngerti. Ya, lo mesti- hanya main satu game aja dari lo punya duit sampai lo nggak punya duit hari itu, lo cuman main satu game atau lo pindah-pindah gitu, lo main coba Pac-Man lah kalau misalnya ada Pac-Man atau apa gitu. Ya biasanya sih pindah-pindah karena gue datang jauh-jauh mau nyoba game yang berbeda-beda kan. Nah tapi udah gitu misalnya udah nyoba 3-4 game, oh gue lebih suka yang ini nih, gue main itu lagi. Gitu. Kepuasannya setelah apa lu pindah gamenya itu? Apakah lu setelah jadi top player terus lu bisa ngasih nama di situ? Biasanya kan 3 huruf. Iya. A, B, C, apa-apa. Kalau bisa lebih panjang lagi namanya lebih keren kan? Lebih ke nyoba gamenya ya. Oh, waktu nyoba itu ya. gamenya ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau buat lo nggak penting sampai level berapa, pokoknya udah terus lo pindah gitu ya, level ini sampai level Ya ini sampai lo mati selesai. lah ya, sampai mati. Gue nyoba satu game sampai mati, udah pindah ke game lain. Tapi kalau misalnya yang game satu ini lebih seru, udah berapa game gue coba, ya pindah lagi ke situ. Tapi juga gue nggak tertarik untuk nyoba namatin atau jago di satu game. Gue lebih menikmati game itu secara keseluruhan. Jadi kadang ada yang jago main, kita nonton aja udah senang. Oh gitu. Ada yang gitu ya. Oh Iya, iya, iya. gitu. Kita nggak main sendiri, tapi kita wah dia jago nih, bisa jauh mainnya. Kita ngeliat nonton itu udah senang. Itu- Kadang-kadang satu orang main, yang nontonin bisa 5-7 orang gitu di belakang. Oh, gue pikir yang di belakang-belakang itu kadang nggak ada duit dia bisa nonton. Itu juga gitu. Gue ngalamin soalnya nggak ada duit ya udah gue nonton. Tapi kalau kayak misalnya Space Invaders kayak gitu-gitu, Pac-Man zaman dulu itu kan dia hitungannya level ya. Tapi kalau pinball, dingdong tuh enggak kan ya. Dia skor kan ya. Kalau pinball score ya. Lo paling tinggi masih ingat nggak lo? Mau enggak. Enggak, Dan ya? lagi kan masing-masing game itu sistem penilaiannya skornya pasti beda-beda. Oh gitu? Iya. Oh dia nggak seragam gitu. Nggak seragam. Maksudnya per mesin tuh nggak seragam. Beda-beda. Ada yang kelipatan 10, 100, single digit, beda-beda lah. Oh gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk gue di game ini bisa segini nilainya, yang lain main game itu pasti lebih cupu daripada gue. Nggak kayak gitu. Oh oke. Tapi- Pasti bandingannya di game yang sama jadi. Tapi lu freak banget nggak di pinball itu? Yang paling freak apa? Game apa? Zaman di Pinball arcade. waktu itu di arcade apa ya? Yang kayak golf itu deh. Oh, golf itu Golf, ya. golf. Nah, gue Lupa namanya apa. Tapi pinball itu sampai sekarang gue masih main walaupun digital ya. Di PC sekarang gue masih main, masih koleksi. seru Iya, tapi ya kayaknya ya. Kan kalau kayak Beda, pinball karena beneran kan nggak ada ada fisik yang beneran, nggak ada. betul, ada benderanya yang bisa muter-muter atau gimana. Terus gue mau nanya, itu kan kalau di istilah pinball ada kalau misalnya udah jago banget terus keluar tilt, TILT. Bener nggak? Itu apa maksudnya tuh? Tilt itu biasanya kalau kita jadi gini, main pinball tuh kadang orang kan begini nih, kita megang mesinnya nih. Iya. Kiri kanan tombol ada di flippernya kan. Yes. Yang bawahnya gitu. Heeh. Kadang orang kalau udah kebawa emosi, mejanya kegeser-geser ke dorong-dorong bagaimana. Itu kan mesin zaman dulu tuh kalau yang begitu dia mendeteksinya ada pergerakan gitu. Ada orang mungkin mencoba curang. Jadi keluar tilt gitu. Oh, gitu Error. ya. Oke. Kalau udah gitu keluar tilt itu si flippernya nggak bisa jalan. Jadi udah pasti begini aja. Jadi game pasti berakhir, si bolanya pasti masuk kan. Oh, dan itu udah nggak gerak lagi ya? Udah nggak gerak lagi. Flippernya ya? Flippernya itu udah nggak bisa gerak lagi ya? Jadi istilahnya Iya. diskualifikasi. Nah, Oke. makanya mesin pinball itu kan jauh-jauh lebih berat daripada mesin arcade biasa. Iya bener loh, yang gede banget. Oh, iya. Lu ngangkat juga nggak bisa kan? Tapi bisa ada aja sendirian. yang bisa gitu, mau main curang itu bisa Main aja. dulu, Ada, gue inget ada. dulu tingginya gue masih, jadi ngelihatnya juga masih susah gue. Ngeliat yang paling ujungnya susah masih. Iya, masih ya ampun. Tapi waktu kecil gue inget ada di daerah mana tuh, kalau nggak salah di daerah Blora ya, itu ada tempat game, inget gak? Blora. Ada dulu kalau nggak salah. Nah itu karena flippernya terlalu tinggi, itu dikasih kayak jingkrik. undak-undakan gitu loh. Untuk anak-anak ada kan? iya, Ya untuk nggak? anak, iya. Iya ada juga yang kayak gitu. Gue atau di Blora kayaknya ada deh. Gue nggak pernah tuh yang pakai itu ya. Gue mainnya masih ya, ngeliatnya masih Iya. ini ya kan kelanjutan dari arcade games, Pak Lur, itu kan tahun 80-an. Setelah itu apa?
Arcade itu 80-an? Apa udah 70-an udah sebelumnya udah ada ya? 70-an udah ada. 70-an. 70, Oke, 80. mungkin 70-an itu kan setelah pinball, habis itu kan udah maju elektronik segala macam masuk ke era video game ya kalau nggak salah Iya, ya. Di video 80-an ya. Itu kalau nggak salah 80-an tuh udah mulai ada istilahnya kayak konsol game ya. Konsol game, Konsol game ya. ya betul ya. Itu Betul. kan ada kayak merek-merek yang udah istilahnya bisa dimainkan di rumah-rumah ya. Iya. Kayak Atari, terus apa lagi tuh? Mungkin bisa dijelasin tuh. Jadi kan Ya, kalau intinya 80s, tuh kalau- orang ya. kan dibanding mereka harus terus-menerus ke tempat dingdong arcade untuk main itu lebih hemat kalau mereka bisa main di rumah, lebih bebas juga, bisa main kapan aja. Jadi itu makanya dibikin lah itu konsol-konsol game. Tapi pelopornya memang waktu itu apa? Yang pertama kali bikin home video game berarti istilahnya. Iya betul. Ya, home video games, konsol game itu pertama kali bikinnya tuh perusahaan Amerika. Magnavox Odyssey namanya. Oh, Gua nggak pernah gua dengar. baru itu. tahu. Iya. Yang Itu gua tuh tahu. game apaan tuh yang lu tahu yang dia produksi? Pong. Oh, Pong. sih. Ya, yang cuman satu bola terus ada dua kiri kanan aja. Bolanya juga masih kotak, Pak Lur. Iya bentuknya nggak Iya, bener-bener bola. Nggak bentuk bola. Bolanya Dan itu masih- gamenya itu dibilangnya tenis atau badminton kayak gitu-gitu ya? Iya seperti itu. Oh gitu ya. Terus kalau yang ada juga yang football kayak gitu, tapi Iya. masih yang kotak-kotak gitu ya? Iya bentuknya masih kotak karena Itu masih Pong. awal-awal banget. Udah gitu nggak bisa maju-maju kan, cuman situ-situ Iya aja. atas bawah aja. Itu generasi pertama kayak gitu. Nah terus selanjutnya apa sih lu tahu dong sebagai ini gamer? Abis itu dari Pong, Terus? Dari Pong itu kan pertama-tama ya. Udah gitu baru muncul perusahaan lain yang mencoba ikutan bikin konsol game sejenis gitu. Yang paling banyak perpustakaannya, game library-nya paling banyak itu Atari. Atari. Dia game library-nya lebih banyak, terus grafisnya juga lebih banyak, tampilan visualnya lebih bagus, suaranya lebih enak. Itu Jadi orang tuh jauh lebih prefer main Atari daripada Magnavox. Saat itulah booming di seluruh dunia Atari. itu Atari Jepang atau Amerika juga. Oh, Amerika juga. Amerika ya. Gue malah kira itu dari Jepang loh, nama Atari. Nama Atari memang dari bahasa Jepang soalnya. Dan dia bentuknya juga udah lebih bagus daripada yang Pong itu ya. Iya. Istilahnya orang bilang udah sprite gitu ya. Iya udah banyak lah ininya. Udah banyak itunya Bentuknya lebih menarik. Tapi udah mulai berwarna belum? Udah, waktu kalau zaman Atari udah mulai Oh, berwarna. oke. Dan contohnya apa tuh? Space Invader udah masuk Space di Atari. Invader udah masuk. Oh gitu ya. Walaupun di sebelumnya di arcade Space Invader udah ada ya. Udah ada. Udah ada. Di Atari udah masuk Space Invader, terus yang terkenal apalagi ya? Star Wars Ada kalau nggak salah deh. Pitfall. Star Wars sudah ada kan? Star Wars sudah ada, Ya, tapi Atari itu. ya gambarnya jelek banget ya. kita nggak bisa mengenali bahwa itu sebenarnya Betul. pesawat, cuman Betul. imajinasi anak kecil bermain di situ. Paling seru tuh kalau main apa? Space Invaders tuh ini suaranya. Cung 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 cung. Iya. Cung. Zaman dulu gitu aja tuh udah Udah exciting buat kita. iya. Itu juga ada namanya game ada genre-nya juga kan. Itu kalau nggak salah genre-nya shoot them up mereka bilang ya. Bener nggak? Kalau yang nembak-nembak gitu. Iya shooter. Shooters ya gitu ya. Terus ada game-game lain lagi ya, jangan di zaman 80-an selain yang shooter itu yang sempet menjadi Apalagi wabah apa? atau Kalau Mario Bros tuh Itu udah setelah nanti itu ya. setelah Mario tahun Bros 80 udah itu ya. udah. Oke, yang 80-an aja belum Yang selesai kayaknya. 80-an lah. Mid-80s tuh jadi sebenarnya walaupun munculnya pertama-tama dari Amerika, justru perusahaan-perusahaan Jepang yang lebih banyak mengembangkan konsol-konsol game dan matangnya tuh dari perusahaan-perusahaan Jepang. Lebih banyak perusahaan Jepang yang terkenal dengan konsol game kayak Dalam artian mateng tuh inovasinya dalam jauh artian lebih mateng, cepat. ya. Inovasinya jauh lebih cepat dan terus berkembangnya sampai sekarang. Kalau Amerika ya paling kita kenalnya tadi Magnavox aja belum begitu terkenal kan, padahal mereka pertama-tama. Paling terkenal paling Atari sama sekarang Microsoft Xbox. Oh, Kalau dari Jepang kita banyak kenal konsol kayak misalnya dari Nintendo, Sega, apalagi Sony PlayStation, SNK Neo Geo itu semua dari Jepang. Oke, tapi yang pelaku untuk game video game itu di tahun 80-an selain Atari itu Nintendo belum masuk ya? Nintendo sudah Udah masuk ya? sudah masuk. Oke. Nintendo, tunggu nih. Dari Jim mau nanya apa tadi? Ya, Sorry. mumpung belum bergeser Atari gitu kan. Ya. Ya, Pokoknya zaman itu kan kasetnya mahal banget. ya. Gimana cara lu bisa main beragam game? Tuker-tukeran sama temen kan kalau nggak salah penyewaan belum ada di situ. Lo dulu Kalau nggak salah. punya alatnya? Enggak, gue dulu nggak punya. Gue main Oke. tuh di saudara. Kalau liburan main ke rumah saudara baru gue bisa main Atari. Gitu. Dan Atari kayaknya waktu itu belum ada penyewaan. Belum ada ya. Belum ada.
Baru setelah Nintendo punya tuh NES, baru tuh teman-teman gue udah punya waktu itu NES. Jadi kita tukar-tukaran biasanya sama temen. Teman sekolah gitu kita tukar-tukaran, pinjaman 3 hari, seminggu, terus rolling lagi kemana gitu. Cartridge-nya. Kaset orang bilangnya. Kaset ya dulu ya. Lucu ya. Cartridge-nya tuh yang kotak gitu atau yang Kalau dulu Nintendo masih agak gede, masih segede ginian lah kira-kira. Oke. Itu yang gue tahu kalau misalkan ada kemacetan, lu tarik itu cartridge-nya, terus lu tiup-tiupin, itu dipasang baru bisa masuk. Itu benar nggak sih emang ada pengaruhnya? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Sebenarnya dibanding kita ngambil, kita tiup itu lebih ini kalau kita pakai stip, ada kayak pin-pinnya itu kita bersihin pakai stip. Itu lebih mengaruh sebenarnya. Cuman anak kecil mana ngerti. Taunya dibersihin, ditiup. Ini satu tips jadul yang mungkin waktu itu gua juga nggak pernah nyoba ya, walaupun gua kan punya Nintendo ya gua tetap tiup-tiupin aja, ternyata bisa gitu. Tapi harusnya yang itu ya, pakai itu ya tadi ya, yang lebih manjur ya. Ngomong-ngomong zaman tahun 80-an, lo masih nyimpen tuh kayak cartridge-nya dan ininya. Harusnya masih di gudang, harusnya masih ada. Lembab nggak tuh? Nanti masih bisa dimainin nggak tuh? Nggak tahu lagi. Harusnya teman-teman kalau yang ada retro gamer yang bener-bener masih menyimpan, masih mainkan itu sebenarnya aturannya tuh minimal 1 bulan 2 bulan sekali itu dinyalakan, dimainkan. Itu untuk menjaga dia bisa tetap kerja mesinnya. Gitu ya. Gitu. Ada Game Watch mulai kan masuk kan? Iya. Game Pocket ya kan? Dari 80s itu sekarang habis itu Game Pocket. Nah, Game Pocket tuh masuk ke 90s ya? Game & Watch masuknya 80s. Oke, tapi berkembang ke 90s gitu. Oke, ceritakan aja deh mengenai Game Watch atau Game Pocket. Jadi untuk lebih versi murahnya daripada konsol game itu, Nintendo terutama ya, Nintendo yang pertama kali bikin itu Game & Watch awal 80-an, dan game-gamenya itu masih sederhana. Jadi biasanya layar monokrom, cuman ada gerakan-gerakannya juga terbatas. Tapi itu menyenangkan karena orang mesinnya kan kecil, cuma sekitar segini itu. Iya. Orang bisa bawa kemana-mana, bisa main kemana-mana. Seperti itu. Walaupun gerakannya kaku gitu ya. Kaku dan terbatas banget. Paling cuma 2-3 gerakan gitu. Tapi lu sebagai gamers yang udah merasakan berbagai game, lu dengan Game Pocket kayak gitu juga menikmati nggak? Tetap menikmati. Favorit gua dulu tuh ada namanya Donkey Kong Junior. Oh iya, Donkey Kong, betul. Donkey Kong Junior itu favorit banget buat gua. Tapi agak kesel juga karena di keluarga gue nggak bisa ngalahin nyokap gue. Lo main juga ya? Iya. Nyokap gue main itu jauh banget. Dia bisa main dari stage 1, bukan stage 1 ya, skor ya itu kan ya. Skornya tuh bisa sampai balik lagi ke reset ke 0 lagi. Wah, luar biasa. Gue sampai 999 terus balik ke 0 lagi. Gue nggak bisa ngejar skornya dia. Gitu ya. Tapi tunggu. Oke. Game Watch itu yang bukannya yang dulu ada permainan yang kayak Snake, Parachute gitu ya? Bukan? Ada juga. Itu yang kayak gitu kan ya? Iya. Dulu. Dan dulu tuh mulai ada rentalan depan SD tuh gitu. Game Watch ada mamang-mamang tuh pakai tali kan. Dia untuk ininya nggak pakai baterai tapi pakai aki. Lari ya. Pakai aki. Dia nyewain beberapa mesin. Kita main, bayarnya antara 200 sampai 500 untuk 10 menitan. 10 menitan. Oke, hitungannya 10 menit ya. Jadi pasti pakai stopwatch yang si abang-abangnya itu. Nggak pakai stopwatch. Jadi lebih kayak sekira-kiranya si abangnya. Feeling abangnya. Jadi sebenarnya kita main belum nyampe 10 menit juga kita nggak tahu. Kecuali kenal sama abangnya ya. Kita sama abangnya belum bisa lama. Pokoknya kita tahu kayaknya udah baru sebentar nih tapi udah ditarik-tarik kali sama abangnya. Gitu. Tapi gue inget banget Game Watch itu kan yang bentuknya kan ada satu layar. Tapi yang ada yang flip juga kan? Ingat nggak? Yang flip jadi yang atas tuh kayak waktu itu kalau nggak salah game yang numpain ember ke air di bawahnya, ingat kan? Nah itu juga flip on ya, itu keren ya? Iya. Itu ngalamin juga. Bukan Game Boy ya? Kayak gitu bukan ada masih Game Watch itu. Zamannya Game Watch masih udah ada yang kayak gitu. Memang gitu. Jadi yang pertama satu layar, terus kedua jadi yang 2 layar, terus ada yang pakai kaca di ininya. Lu koleksi itu? Gila. Ya ada waktu itu. Ada ya? Nah, tapi sekarang Game Watch gua tinggal 1. Waktu itu sih ada kira-kira 7 sampai 9 Game Watch lah. Ya, biasa.
Tapi itu masih belum berwarna semua, masih monokrom ya kalau Iya, Game biasanya Watch. masih monokrom. Tapi itu aja udah seru ya, yang Iyalah. monokrom gitu. Tapi kita ngeliatnya tuh gemes gitu loh. Mainnya tuh yang Iya. kayaknya, lagi Terutama yang karena berwarna. imajinasi anak-anak yang bermain waktu itu. Oke, dari Game Watch akhirnya kan pasti lu beralih ke apa tuh? Udah mulai Nintendo ya? Ya, Iya, itu konsol gimana? pertama yang gue punya Nintendo. Konsol pertama yang lu punya. Iya, tadi kan gue cerita gue berkeliling kemana-mana sendirian gitu kan. Akhirnya dibeliin sama orang tua gue Nintendo. Mungkin tujuannya biar gue lebih banyak di rumah kali main Iya gamenya. bener, capek orang tua lu, ini anak gua keluyuran mulu kemana. Oke, terus. Enaknya dikasih ya, kalau zaman dulu nyokap bokap nggak mau beliin game-game kayak gitu. Ya, Curhat nih. ya mungkin ininya keamanan juga kali ya. Benar-benar. Iya, Ya, mereka lebih oh anak gue ada di situ lagi main, ya udahlah daripada gue tahu gitu loh, daripada mereka ngeluyur nggak jelas kemana. Tapi kalau dulu main-main di rumah gitu, itu teman-teman tetangga suka ikut main atau? Oh iya, Oh iya. main lah mereka rame-rame, kadang-kadang bisa 7 bisa sampai 12 orang gitu tuh. Ngantrinya lama. Ngantri gilirannya lama. Udah gitu anak-anak kecil nih yang apalagi walau baru pertama main tuh pegang controller begini, lihat TV di sana. Badan ikutan pasti, badan ikutan gerak. Padahal sih main biasa juga kan bisa ya. Iya, iya, iya. Karena ini ya, menjiwai gamenya. Excited ya, iya. Dad, Zaman-zaman Nintendo baru keluar itu udah lagi asik banget tuh. Udah ada kompetisinya belum? Udah Pada ada saat itu, waktu pada saat itu. udah ada waktu itu. Oh udah ada ya? Kompetisi udah ada, belum banyak tapinya. Terus Game sistem rental juga udah mulai Udah ada. mulai ada ya? Game yang populer pada saat itu apa? Kontra. maksudnya Super Mario Bros. Kontra. Oh, Kontra itu sampai sekarang pasti orang kenal dengan kode cheatnya. Atas-atas, bawah-bawah, kiri kanan, BA. ngomongin kode cheat nih, kan pasti ada kode cheat kan? Ya, Kalau kapan zaman sekarang gampang tinggal nyari di Google kan? ya. Nah zaman itu gimana dapat kode cheatnya? Zaman itu? Nyoba sendiri atau ya itu tuker-tukeran infonya dari mulut ke mulut. Kita nggak ada internet, nggak ada apa, kita nggak punya akses untuk tahu ya itu. Kadang-kadang juga ada teman gitu ngasih tahu berita bohong aja. Di game ini tuh lu bisa gini. Kita nyari nggak bisa karena emang dia bohong sebenarnya. Tapi ternyata games itu zaman dulu juga udah ada cheatnya ya. Udah ada. Iya, gua malah kirain cheat games itu ada cheatnya tuh atau gue inget dulu, sorry agak ke sini, gue inget dulu waktu main Age of Empire tuh, gue dikasih cheatnya sama temen gue, jadi bisa kayak mereka mesti biar cepet dapat emas, biar menang, biar apa, biar nambahnya itu tuh gue dikasih cheatnya, gue kira zaman dulu nggak ada cheat, ternyata udah Tapi ada oke, ya. gue mau tanya itu masalah yang cheat code ya. Iya. Itu cheat code tuh sebenarnya memang sudah diciptakan oleh produk video gamenya sendiri atau memang kita harus mencari-cari sebenarnya itu? Jadi ada beberapa cheat code yang memang disediakan oleh pihak developer. Oh gitu. Tapi ada juga third party yang bikin khusus mesin untuk nge-cheat. Oh gitu. Kayak misalnya game Genie atau Game Shark itu ada third party juga. Oh, jadi gitu ya. Tapi dulu kamu pakai cheat untuk games juga pakai. Iya, beberapa game aku pakai biar cepat selesai aja. Itu selesai ya. Itu sebenarnya curang juga ya kalau pakai cheat gitu. Curang. Itu namanya juga Iyalah namanya cheat. cheat. Gimana sih? Itu udah 90 kan udah masuk kan. Nah, kita balik dikit ke 80. Dulu musik aja itu ada yang sempat ada yang label yang namanya parental guidance advisory atau apa gitu. Nah, games makin lama makin jadi violence nggak sih waktu tahun 90-an gitu-gitu tuh? Sempat. Jadi puncaknya itu tahun 93 tuh ada protes keras dari orang tua di Amerika terkait 2 game, Mortal Kombat sama Night Trap. Mortal Kombat itu sadis banget. Apalagi buat finishingnya ada yang disebut fatality. Itu kita mesti ngalahin musuh dengan jurus yang sadis banget, berdarah-darah banget. Itu benar-benar sampai memang berdarah Banget, motong kepala orang, nyabut tulang gitu. Terus yang Night Trap itu juga lebih kininya ke seksual.
Jadi kita tugasnya tuh ngejaga satu rumah yang isinya cewek-cewek mau diserang. Nah masalah cewek-cewek ini mungkin untuk zaman itu dibilangnya pakainya seksi. Gitu. Oke. Itu masih yang terbitan siapa tuh? Nintendo apa itu? Mortal Kombat itu terbit di Super NES, Sega, arcade banyak. Termasuk Street Fighter tuh juga violence nggak? Street Fighter kan juga berantem tuh. Iya. Modelnya kayak Mortal Kombat juga kan, bisa milih hero-nya siapa gitu ya. Iya. Itu juga termasuk violence nggak? Tapi Street Fighter nggak terlalu berdarah-darah seperti si Mortal Kombat. Tapi yang gue tahu di Mortal Kombat tuh ada pilihannya kan, beda pakai darah apa enggak? Betul ya? Akhirnya ada. Ada. Itu. Oh, ada pilihan option seperti itu ya. Jadi warna darahnya diganti jadi merah jadi hijau. Tapi tetap aja serem ya, namanya kepala dipenggal gitu ya. Iya, oke. Itu sorry, GG juga main itu. Main. Kalau udah yang nama games supposed to be fun, right gitu maksudnya. Kalau udah yang kayak gitu-gitu tuh fun gak sih buat lo yang violence gitu? Pada tahap tertentu masih enjoy, tapi kalau udah over nggak juga sih. Oh gitu. Kadang-kadang jadi buat apa sih ini terlalu diumbar banget violence-nya. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak terasa fun lagi memang. Ini lu ngomong gini karena bukan lagi di podcast ya? Enggak. Oh enggak, emang jujur lu ngomong. Sebagai gamer yang main kadang-kadang ini amat sih. Iya, dari bener, segi gameplaynya yang lain nggak ada yang lebih ditonjolkan selain violence-nya gitu. Iya. Tapi buat lo sendiri tuh ada efeknya. Bener nggak sih violent games itu tuh ada efeknya buat siapapun, entah yang anak-anak, entah yang dewasa tuh ada nggak efeknya? Gue percaya ada. Ada. Gue percaya ada. Karena ini kan orang kan main games itu, terutama yang violence itu, kalau terus-terusan dia ngelihat violence, paling nggak terstimuli. Ada rangsangan buat, walaupun mungkin dia nggak tertarik untuk ngelakuin di dunia nyata gitu, tapi pasti ada perasaan normal untuk melakukan violence. Melihat violence jadi lebih normal, wajar buat dia. Gitu. Nah apalagi kalau ada orangnya nih susah membedakan kenyataan sama hiburan, game. Orang dewasa aja kadang-kadang masih ada yang kayak gitu, apalagi kalau misalnya anak-anak kecil yang kayak gitu mainnya. Betul, yang menyerapnya lebih gampang gitu ya. Mereka otaknya masih berkembang, moral kompasnya belum terbentuk. Moral kompas ya. Nah kalau bicara tahun 90-an, ada nggak games yang menurut kamu tuh favorit lo gitu, dan games itu meledak nggak zaman dulu sampai orang tuh sejuta umat deh pada main games itu tuh, ada nggak yang lo suka waktu tahun 90-an? Dulu zamannya gue main di Super NES kali ya. Super NES itu ada 2 game yang buat gue favorit, terkenal dan favorit buat gue. Satu Dragon Ball Z Super Butoden. Ini terkenal sampai dulu ada kompetisinya. Ya. Oke. Gue ikut kompetisinya, juara 1. Dan terus dari situ jadi pengalaman berkesan lagi, karena dari sejak gue juara 1 itu di scout sama majalah game di Digi Game, gue ditarik untuk jadi game reviewer. Jadi itu bridging antara gue dengan dunia jurnalistik dan industri game. Terus yang game kedua itu ada namanya Secret of Mana. Itu zaman Super NES juga. Ini game RPG buatan Squaresoft, dan itu gue suka banget karena fantasi. Dan ada kisah lagi di mana zaman kuliah gue ketemu sama cewek, kenalan sama cewek, ternyata dia sama-sama suka game. Kita suka game yang sama, ngobrol-ngobrol dan terus jadi dekat, dan itu jadi awal kedekatan gue dengan almarhum istri gue. Berarti dapat pendamping hidup dari game. Jadi dua ini yang benar-benar mengubah hidup gue. Iya. Tapi itu ketemunya di apa, pas main game sama-sama atau gimana sih? Enggak, ketemunya di kampus. Terus ngomongin, lu suka game juga ya? Terus ngobrol, terus klik dari situ. Berarti ada satu game yang kalian berdua suka dong? Maksudnya sampai lu selesaikan berdua gitu. Artinya ada kerjasama dalam main game, itu apa contohnya? Final Fantasy. Kita berdua sama-sama suka dengan seri Final Fantasy. Sampai selesai? Sampai selesai. Itu berdua kalau udah main tuh
jadi diskusi atau saling kompetisi itu antara kalian dengan almarhumah? Kerja sama sih. RPG itu kan sebenarnya lebih banyak single player. Jadi kita ganti-gantian mainnya. Tapi kadang-kadang ada nggak enaknya juga. Game RPG itu kan kita mesti naikin level terus biar makin kuat bisa ngelawan musuh yang lebih kuat gitu kan. Kadang untuk bagian levelingnya itu gua yang ngerjain. Begitu udah kuat, bini gua main sendiri nerusin cerita. Gue balik-balik, loh kok ceritanya udah sampai sini? Oh, ternyata ya Retrois Romantika tuh nggak diciptakan di kafe atau di mana atau di mall. Ternyata di game aja juga bisa loh. Aduh, luar biasa. Kenapa? Gue langsung speechless, nggak bisa ngomong, nggak bisa lanjur ya. Oke, keren. Oke, Asia apa? Pertanyaan apa lagi? Kayaknya kalau gue ada, nggak, soalnya kalau gue mau nanya tuh, gue pengen nanya Tetris, pengen nanya Tamagotchi, nanti makin gitu loh, makin waktunya. Ya berarti sekarang ngomongin masalah game yang saat ini ada apa mungkin mengenai apa? Oh iya, mengenai games sekarang ini tuh gimana? Apa? Dibandingkan yang kemarin. Games zaman sekarang tuh, gue pengen tahu. Sekarang tuh ada kayak games berdasarkan genre ya. Maksudnya ada games yang hanya buat kebanyakan anak cewek yang seneng gitu. Terus ada yang cowok aja, anak cowok yang main gitu. Itu menurut kamu benar memang ada kayak gitu itu games yang ditujukan hanya untuk berdasarkan gender tertentu. Ada ya. Ada. Kalau untuk ngomongin protagonis cewek, pertama kali itu ada Ladybug tahun 81 kalau nggak salah, itu pertama. Tapi tahun 84 baru ada namanya game Girls Garden, dan itu protagonisnya cewek, bentuknya humanoid, itu baru ada tahun 84. Gitu. Dan udah gitu baru perkembangan zaman mulai ada tokoh-tokoh cewek yang empowerment gitu. Kayak misalnya Lara Croft dari Tomb Raider, Jill Valentine dari Resident Evil. Oh iya. Terus ada juga Samus Aran dari seri Metroid. Itu yang menurut gua empowerment buat cewek-cewek. Gitu ya. Tapi bener-bener yang main tuh lebih banyak cewek untuk games itu atau yang cowok juga ikut main gitu kalau. Jadi gini, main game sendiri itu sebenarnya lebih berefek, lebih menyenangkan, achievementnya lebih rewarding itu memang buat cowok. Itu pengaruhi cara kerja otaknya lebih banyak berefek anak cowok. Bener. Soalnya terus terang gue main itu Tomb Raider itu kan si Lara Croft ya. Iya. Gue tertarik dengan emang ya kan gerakannya luas dan dia kelihatan maco, terus tembakannya banyak. Nah itu makanya ya cowok pun ikut main ya. Kayak gue akhirnya ikut main walaupun gue tahu itu adalah seorang heroin bukan hero gitu ya. Iya. Tapi gue tetap mainin aja gitu loh. Betul. Tapi studi-studi terakhir tuh mulai 2010 sampai sekarang modern, jumlah gamer cewek sama cowok tuh hampir seimbang. Wow. Iya. Gue soalnya inget abang gue tuh punya games. Tuh Star abangnya Wars. dengerin tuh abangnya. dia suka main Star Wars yang tokohnya memang tetap cowok gitu. Iya. Tapi ketika gue main tuh kayaknya levelnya gue turunin biar gue cepet menangnya daripada Iya, abang iya. gue. Ada pilihannya. Gue seneng banget tuh main itu tuh. Nggak tahu deh masih ada apa enggak tuh abang gue. Udah. Apalagi Pak Lur? Ya apa ya, menyambung yang paling sekarang sering dimainin itu kan ada yang gue tahu termasuk violence ya. Grand Theft Auto. Iya. Itu sampai mewabah Tuh, anak violence. kecil. Violence, Violence banget. Balance banget ya. Banget. Dia ada pencurian gitu, Ya. karena kita pasti mencuri mobil siapapun yang di jalan. Ada prostitution, terus violent language itu juga pasti ini Ya, banget, strong kasar banget. Language-nya strong. Nah, Dan yang gue tahu itu memang tapi ini ya, apa maksudnya meroket dan jadi ada Grand Theft Auto seri apa, New York apa-apa. iya, San sudah sampai Francisco. 5 sekarang. Sampai seri 5 sekarang ya. Tapi itu masih diproduksi terus ya, walaupun ada pro dan kontra ya. Masih. Masih ya. Cuman ada pembatasan-pembatasan juga. Pembatasan Ya? umur, ya. Gue tuh mau nanya satu lagi, Ge. Satu ya. Kan kita tahu ada games yang hero-nya itu dari tokoh komik kan banyak kan, kayak Batman, kayak
Spider-Man dan sebagainya itu. Menurut lo, ketika yang hero-nya itu kita udah tahu bahwa ini adalah tokoh komik gitu tuh, ini nggak sih sebetulnya menjadi satu games yang menarik apa enggak? Atau udah deh lo nggak usah jadi games, lo lebih baik jadi komik aja gitu. Gimana sih kalau menurut lo? Biasanya kalau sudah ada IP tertentu yang terus diadaptasi jadi game, lebih menarik buat orang karena kan orang sudah kenal dulu dari media lain gitu. Okay. Tapi pada akhirnya tergantung sih di gameplaynya sendiri, itu game seru apa enggak untuk dimainin gitu. Tapi gue kayaknya nggak bisa loh main gitu. Misalkan Spider-Man udah hero gue. Kalau hero kan berarti nggak bisa kalah kan. Nah gue mainin kalah mulu kan. Wah masa hero gue kalah mulu. Padahal yang gue mainin. Ada juga yang merasa kayak gitu. Gitu kan, ada perasaan kayak gitu ya. Iya. Sama lah kayak yang Star Wars gitu. Abang gue milih level yang difficult, gue level easy, jadi easiest kan. Jadi masih tetap kelihatan jagoan. Yang penting kan kita bisa menikmati game. Iya, benar. Ya udah. Oke, thank you banget. Gue nanya. Tunggu. Masih ada dulu. Ada dua pertanyaan. Oke. Shoot. Oke, shoot. Yang satu, yang pertama aku bertanya, kan sekarang kan game-game klasik itu banyak di Uber orang ya, banyak orang nyari ya. Ya. Ya pertanyaannya, gue cuma bertanya dalam diri sendiri gitu loh. Apa asiknya sih main game lama gitu? Karena sementara orang sekarang berlomba untuk grafis yang bagus kan. Nah pertanyaan gue, orang mencari itu karena memang memainkannya atau hanya sebagai prestise aja, sebagai koleksi? Ya, terutama sih kebanyakan orang ya yang main game-game lama, game retro gitu, terutama ngejar nilai nostalgianya. Ada bagian masa kecil mereka, masa remaja, masa muda yang mereka bisa alami lagi ketika main game retro. Oh, lebih ke memori ya? Lebih ke memori ya. Oke. Kenang Pertanyaan kedua, Ya, gue nih termasuk gamers lah, zaman muda ya. Ya. Muda sampai sebelum kawin lah ya. Nah, gue pengen main game lagi. Cuma sekarang kan rumit sekali nih game, terlalu banyak skenario menurut ya, gue ya. ya. Pernah ada nggak satu upaya dari provider game gitu untuk bikin game-game yang memang khusus untuk orang-orang yang katakan 40-50 tahun ke atas? Nah, itu pertanyaan selama ini kan segmennya hanya anak muda pop kan selama ini. Terpikir nggak mereka yang segmen wah mereka tuh pernah main game dulu zaman muda, cuman udah nggak akrab lagi dengan game sekarang karena terlalu rumit. Gitu. Ada banget. Yang paling gampang gue inget itu dari Nintendo itu mereka bikin seri Brain. Itu gamenya tuh memang untuk orang-orang tua yang Jangan orang-orang tua dong. Orang retro. senior. Untuk orang-orang yang melatih otak mereka berpikir lagi, jadi sel-sel otak yang bekerja jadi lebih mudah untuk mengingat-ingat lagi. Otaknya lebih aktif pokoknya. Oh, tapi itu gamenya Seru game. Seru tetap. Oh iya. Apa nama game yang gue pengen cari? Gue pengen cari. Seri Brain apa ya? Brain Academy, Brain Puzzle Tapi gitu lah. itu kayaknya kayak bangsa kuis gitu, Ya. trivia ya. Ya, betul. Maksudnya jadi itu games zaman dulu. Yang adventure atau shooter gitu ada nggak? Nggak ada. Ada Ya? nggak yang buat Secara orang-orang khusus, Nggak ada senior ya. gitu? Susah. Nggak tahu ya. Nggak, soalnya yang Gua nggak langsung ingat. Mungkin ada, tapi Mungkin Kalau ada. orang GG, ini apa namanya pasar gemuk nggak itu? Kalau untuk game mungkin ada pasar sendiri pasti ada. ada ya. Pasti Tapi nggak ada gemuk aja. kali. tapi cuman kalangan-kalangan yang senior yang akan Iya. beli ya. Dan mungkin kalau orang kaum milenial beli sekali main udah menang kali ini. Iya, Terlalu mungkin gitu. gampang ini Nggak ada tantangan. Benar. Ntar yang ada bokapnya disuruh main, ini mainan bokap lu gua nih. Oke, lumayan jadi Gio, oke keren juga tuh pertanyaannya. Kalau gitu nih pembicaraannya makin menarik. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi deh, Ge. Boleh. Mengenai games, entah mungkin topik lain, tapi ya nanti kita bisa ketemu lagi di topik yang beda ya. Boleh. Thank you ya, Ge. Oke. Makasih, Kak. Thank you banget. Thank you, Ge. Makasih, Oke, Kak. oke, luar biasa. Oke, Retrois sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton terus Yes. Retroism Plus 62. Plus 62-nya mana nih? Itu udah Retroism Plus 62 Nih di di sini. YouTube. Ya. Jangan lupa like, kasih komen, dan subscribe. Iya. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain episode.